Tadi itu dari pihak Pak Ari mengajukan satu saksi namanya Pak Sandi. Pak Sandi itu temannya dari Pak Ari. Tapi keterangan dia itu lebih banyak kepada istilahnya testimonium dauditum, bahwa dia menerangkan ada salah satu teman di tempat fitness mengirim WA kepada Sandi itu. Dia menyatakan bahwa bunyinya bersama seseorang laki-laki di tempat fitness. Pokoknya itu saja, dan selalu bersama. Nah, lalu satu saksi lagi namanya Pak Murtado. Beliau adalah sopir dari Pak Ari dan Bunye, ya, yang menerangkan bahwa ya rumah tangga mereka sudah tidak cocok lagi, dan dia menerangkan juga pernah melihat di lobi ibunya bersama seseorang laki-laki aja. Tapi dari semua poin itu yang lebih banyak kita gali adalah kehidupan malam dari Pak Ari. Jadi sopir itu menerangkan bahwa bisa sebulan 2 kali Pak Ari ke karaoke di satu tempat di Blok S. Kalau datang bisa jam 9 malam, pulang jam 2. Dan tadi ketika dia menjawab pertanyaan pengacaranya apakah Pak Ari pulang dalam keadaan mabok, tidak bisa jalan, tapi sopirnya mengatakan mabok sih tidak, bisa jalan, hanya bau minuman. Dan hakim juga menggali keterangan mengenai nafkah, mereka juga tidak tahu, tetapi karena pekerjaan Pak Ari itu sebagai artis, dan sekarang menurut keterangan sopir dan Sandi tadi bahwa Pak Ari punya usaha restoran di daerah Menteng namanya Ju Restoran. Itu saja. Jadi mengenai percecokan saksi juga tidak tahu, mengenai pihak ketiga juga tidak tahu. Hanya mendapat WA dari seseorang di tempat fitness yang menerangkan bahwa di tempat fitness Uinge bersama seseorang. Lalu ketika kita tanya apakah itu tempat fitness terbuka untuk umum, terbuka, dan kedekatan seperti apa, hanya mengatakan karena itu dikirim lewat WA saja. Jadi tidak ada hal-hal yang memberatkan atau memojokkan gitu loh. Kayaknya sendiri selama ini ketika Mas Ari kalau habis dari luar, memang apa yang dikatakan tadi sama Bang Petrus seperti bau ini dirasakan juga nggak kayaknya sendiri? Iya, kadang-kadang kalau misalnya aku masih agak kebangun subuh-subuh itu iya kecium, tapi mostly biasa aku kan tidur jam 9, jam 10 udah tidur, bangun jam 5 itu dia pulang, kadang-kadang aku nggak tahu. Jadi memang beda lifestyle-nya gitu, tapi sometimes ya. Udah berapa lama? Lama pernikahan kah? Pernikahan atau baru belakangan ini? Ke depan kah boleh kah? Udah cukup lama lah. Tapi sempat ada obrolan mungkin bukan soal itu. Udah, aku sudah bilang bertahun-tahun berkali-kali bahwa tolong dong gitu kan, malamnya dikurangin. Kalau dulu karena dia harus net constricting, yes aku akan support karena dia mencari uang untuk keluarga. Aku masakin, bahkan ke lokasi skip juga bawa microwave segala macam, aku support. Tapi sejak keluar malamnya bukan untuk Kerjaan? iya, jadi aku minta sama dia gitu, dikurangin dong, dikurangin. Tapi dia bilang itu kan untuk dia networking, untuk kerjaan dia harus begitu. Ya. Tapi Teinge sendiri katanya menuntut 1,3 miliar ke Mas Ari Klopo. Itu benar nggak sih? Itu setelah dibicarakan sama tim lawyer saya bahwa sebenarnya ada undang-undangnya ya, ya, karena kan memang aku nggak pernah dapat yang namanya cash, uang untuk aku pakaikan hari pribadi itu enggak, karena selama ini kan ya kredit card, dan itu kredit card juga untuk pulang rumah. Dibilang juga waktu itu sempat press conference ada berangkas yang isinya cash yang aku nggak perlu tanggung jawabin kalau aku ambil. Itu pun sebenarnya tuh digunakan untuk keperluan rumah tangga, kayak aku ada beli air galon berapa hari sekali, gas, uang makan juga, ya bensin, Mantado selalu minta setiap 4 hari sekali 700-an ribu gitu. Terus uang makan mingguan, uang makan mingguan Mantado kalau kita punya anak grooming datang ke rumah, and then kalau misalnya pesan makanan cemilan, GoFood gitu, kan
harus cash, itu ambilnya di situ. Jadi di berangkas itu pun memang ada uangnya, dan kalau udah menipis aku pasti bilang Ari, karena kalau udah nggak ada kan mau bayar apa-apa susah gitu. Jadi itu bukan untuk keperluan aku pribadi, aku ambil untuk aku tabung, itu nggak mungkin bisa gitu. Tapi Teh sendiri memiliki perusahaan bersama bareng Mas Ari, itu perusahaan apa sih sampai saat ini di mana? Perusahaan bersama, maksudnya milik bersama. Usaha. Oh, PT waktu itu Ari cuma minta aku tanda tangan doang, tapi aku nggak tahu, nggak terlibat sama sekali, cuma minta tanda tangan aku doang. Tadi berarti kan ada yang soal kembali lagi yang tadi saksi tadi bilangnya ada menemukan WA gitu Mbak Inga sama Mbak Rani. Berarti membantah atau nggak pas tadi di persidangan? Tidak ditanyakan itu, tidak diungkapkan mengenai WA. Yang ada WA itu hanya WA dari seseorang sebagai member fitness, WA ke Sandi waktu itu dia di Jepang. Hanya WA saja. Jadi dalam WA-nya katanya bahasanya menginformasikan bahwa si yang kirim WA itu namanya Yansen, mengabarkan bahwa dia melihat Inge dan seseorang laki di tempat fitness. Itu saja. Jadi lalu kita tanya apakah fitness itu tempat terbuka untuk umum, banyak membernya, memang tempat terbuka. Jadi kalau melihat seseorang di tempat terbuka lalu dikabarin, petunjuk apa itu? Bang, artinya dari keterangan saksi tadi bisa dibilang mengarah ke orang ketiga gitu masih Bang, seperti apa yang ada di gugatannya gitu. Orang ketiga kan begini, di WA-nya mengatakan melihat Bu Inge di tempat fitness dengan seseorang. Padahal tempat fitness kan terbuka untuk umum, tempat umum. Itu jadi kalau mengabarkan itu, maaf nih, kecuali melihat Inge di suatu tempat tertutup, baru mungkin ada petunjuk ke situ. Tapi kalau hanya mengirim berita bahwa tempat terbuka, memang tadi hakim tanya apakah itu tempat terbuka untuk umum dan hanya WA itu saja, ya memang isi WA-nya seperti itu. Jadi mengarah ke petunjuk pihak ketiga, ya tidak bisa dibuktikan. Ya. Apa yang disampaikan Mas Ari diada-adain, Bang? Ya memang agak susah ya. Kita bilang diada-adain kan, untuk pembuktian kan harus dengan saksi. Makanya tadi ketika saksi namanya Sandi itu ditanya hakim bahwa pengetahuan dia tentang WA itu, dia hanya mengatakan hanya lewat WA dari seseorang yang namanya Jansen. Jansen itu adalah orang yang ikut fitness di tempat itu juga. Dia mengatakan bahwa Inge bersama seseorang di tempat fitness. Lalu hakim tanya, apa yang terjadi? Dia bilang ya kirim WA itu aja. Kecuali dia mengirim WA sedang bersama lalu ada kejadian apa, kan gitu loh. Baru menjadi petunjuk. Tapi kalau hanya kirim WA, misalnya melihat seseorang bersama orang lain, ya terus apa? Gitu. Apa yang mau dimasalahkan, kan gitu. Nah, Inge sendiri mengenal sosok Jansen? Enggak sama sekali. Kalau dia bilang aku sama seseorang di tempat fitness, temen gym aku tuh banyak banget, dan itu kan tempat umum. Kalau emang aku mau aneh-aneh itu nggak mungkin aku di tempat umum, dan aku punya banyak teman cowok, teman cowok banyak, temen yang cowok nggak cowok juga banyak, dan aku nyaman dengan teman-temanku yang Iya. Mbak Inga, berarti Mbak yang Inga melambai gitu. Aku comfortable sama mereka, aku seneng karena mereka selalu straightforward ngomongnya, dan bercandanya juga asik, dan kita latihan bareng. Aku sering nge-coach mereka setiap seminggu sekali, pasti aku nge-coach, aku berantakin tuh freestyle area, kita latihan bareng-bareng. Dan sometimes teman-temanku yang cowok ini juga ngasih aku tips untuk latihan bebannya, karena kan aku lebih functional training, jadi sometimes kalau latihan beban aku belajar sama mereka. Jadi dia kalau dibilang sama cowok di tempat gym, Terus kenapa? nggak cowok juga, temen-temen juga cewek-cewek banyak, cuman ya yang melambai juga banyak. Mbak Inga berarti intinya membantah adanya perselingkuhan gitu ya? Betul. Jelas. Udah dibantah tadi. Ya.